Halo Brosis, welcome back to Metals TV. Oke Brosis, kita sebagai mahasiswa kedokteran pastinya akan memiliki budaya terus belajar. Maka dari itu selama pendidikan perlunya nih kita mengetahui tips-tips gimana sih supaya kita bisa efektif nih dan efisien dalam belajar. Supaya kita belajar sebentar aja tapi materi yang masuk otak sudah banyak. Maka dari itu ada 5 tips cara belajar kedokteran ala Medi. Oke Brosis, jadi kita masuk dulu ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama untuk kita efektif belajar adalah baca dulu materinya sebelum kelas. Nah kenapa ini penting? Karena kita mengetahui ya kalau setiap kali kita diajari oleh dosen, pastinya dosen tersebut sudah expert di bidang tersebut. Dan akhirnya dosen bisa menyampaikan pelajaran yang mungkin rumit yang kita bisa belajarnya sendiri dalam waktu 5 jam mungkin. Tapi dengan diajarkan oleh orang yang sudah expert, kita hanya perlu waktu 30 menit atau 1 jam untuk menangkap ilmunya. Nah, tetapi jika saat dosen mengajari kita dan kita belum memiliki gambaran sama sekali terkait pelajaran tersebut, pastinya pas diajarin kita jadi bingung. Oh, ini apa ya sebenarnya diajarin? Atau mungkin masih menerka-nerka maksud dari yang disampaikan oleh dosen. Tetapi dengan cara kita belajar dulu, nggak usah terlalu lama. Jadi kita screening aja, misalnya kita udah dikasih modul, ya kita sekilas baca. Setidaknya kita udah mendapatkan gambaran besar tuh dari pelajaran yang akan disampaikan oleh dosen. Dan akhirnya setelah kita belajar itu, dan dosen mengajari kita, langsung deh pelajarannya masuk ke otak. Jangan lupa dipraktekin ya. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah kita mengetahui cara belajar kita sendiri. Itu penting banget, kita mengetahui diri kita. Jadi banyak dari tipe-tipe orang memang lebih suka audio. Nah, kalau misalnya suka audio ya kita rekam saat dosen berbicara. Tapi kan pasti tentunya ada juga yang saat dengerin audio malah jadi ngantuk kan. Maka dari itu ada tipe audio, ada tipe visual yang dia lihat PowerPoint baru bisa nangkep, ataupun ada yang tipe audio visual diterangin oleh orang, bisa juga tipe yang berdiskusi lebih efektif. Nah, Brosis bisa searching tuh, googling di internet, kira-kira Brosis tuh masuk ke tipe yang mana saat belajar. Jadi kalau misalnya udah tahu cara belajar yang efektif, pastinya lebih cepat tuh buat nangkep pelajarannya. Yang ketiga, buatlah list prioritas. Tentunya di kedokteran kan kita udah sistem blok nih. Contoh kayak sistem blok kardiovaskuler. Pastinya di sistem blok itu ada banyak pelajarannya tuh. Entah anatominya, fisiologi, patologi, biokimia atau histologinya gitu. Nah dari banyak pelajaran itu, kita coba lihat di bagian SKS-nya yang mana bobot paling besar. Disitulah kita prioritaskan. Jangan kita mulai dari materi-materi yang bobotnya lebih kecil gitu. Karena umumnya jika kita belajar materi yang bobot lebih besar, soal ujian yang akan keluar dari pelajaran yang kita pelajari itu lebih besar. Dibandingkan kita mempelajari yang bobot lebih kecil, kemungkinan pelajaran tersebut masuk ke soal ujian itu kemungkinan lebih kecil. Yang keempat, coba cari kelompok belajar. Tentunya karena pelajarannya yang kita pelajarin banyak, itu kita mungkin bisa jenuh. Dan terkadang banyak juga tuh pelajaran-pelajaran yang kita nggak tahu nih, nggak ngerti. Udah baca sekali, 2 kali, tapi kenapa nggak ngerti-ngerti ya? Nah, pentingnya di luar kelas, itu kita juga punya nih kelompok belajar yang benar-benar bisa ngajak belajar ya. Nah di sini agar kita jika pelajaran yang kita nggak ngerti nih setelah baca 2-3 kali, kita bisa tanyakan ke teman kita yang lebih mengerti tentang materi tersebut. Ataupun selain itu kita juga bisa pelajaran yang sudah kita mengerti tetapi dijelaskan lagi nih sama teman kita, ataupun kita menjelaskan juga. Nah semakin sering diulang, entah kita yang mengajari atau kita yang diajari ulang, itu pasti ilmu yang diberikan lebih nangkep lagi di pemikiran kita. Akhirnya dari yang kita awalnya hanya menghafal apa yang kita baca, lama-kelamaan kita mulai mengerti apa yang dimaksudkan. Nah ini penting banget kenapa kita punya kelompok yang untuk berdiskusi atau kelompok belajar, agar banyak pelajaran yang sering diulang-ulang dibicarakan oleh kita atau teman kita, membuat kita semakin mengerti pelajaran tersebut. Akhirnya karena kita sudah mengerti, di ending kita bakal lebih memiliki memori jangka panjang untuk mengingat materi yang diberikan. Tips yang terakhir adalah baca soal-soal angkatan-angkatan senior. Baca soal ini bukan kita menghafal dari soal-soal aja, tetapi dari soal ini kita aplikasikan ke teori yang kita baca. Jadi kan soal biasanya lebih ke studi kasus ya. Dari kasus-kasus yang ada, teorinya sebenarnya apa nih?
Contoh kayak misalnya soal tentang dermatitis, setelah kita baca, oh ternyata soal dermatitis seperti ini, lalu jawabannya D misalnya. Nah, kita baca lagi teorinya secara lengkap tentang dermatitis. Umumnya dengan hal tersebut, itu lebih membantu kita untuk mengingat kembali, tentunya masuk ke memori jangka panjang lagi. Tetapi direkomendasikan untuk kita udah selesai dulu nih baca pelajaran atau modul yang ada. Jadi saat kita baca soal, itu jatuhnya lebih mereview kembali dengan case yang ada, dengan teori yang ada. Seperti itu. Oke brosis, tadi itu merupakan 5 tips belajar kedokteran ala medi. Brosis pastinya punya cara-cara unik atau cara lain untuk menghafal ataupun mengerti suatu pelajaran. Boleh banget brosis, kalau brosis punya tips lainnya untuk belajar, sharing-sharing di kolom komentar yuk, biar kita semua jadi pinter bareng. Sekian video kali ini. Sampai ketemu ya brosis di video medi selanjutnya. Sampai ketemu, prepare dokter.